Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Syifa NPM 2021030076 akan memaparkan materi mengenai penentuan strategi yang tepat untuk penyampaian materi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum yang diampu oleh Ibu Wiwin Herwina MPD. Nah, untuk yang pertama ada pemilihan metode penyampaian materi. Kendala dan hambatan sering dialami seorang guru ketika menyampaikan materi pelajaran di kelas. Ada kalanya materi yang disampaikan tersebut tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh anak didiknya. Apabila hal ini dibiarkan akan berlarut-larut dan mempengaruhi terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemilihan metode penyampaian materi harus tepat dan sesuai agar semua peserta didik dapat mengerti dan memahami materi pelajaran. Nah, ada beberapa macam metode dalam penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik, yaitu sistem tutor, metode kuliah, resitasi, diskusi, laboratorium, dan pekerjaan rumah. Nah, kita bahas pertama adalah sistem tutor. Dalam sistem ini, siswa harus lebih dahulu mengadakan bacaan atau belajar sendiri. Pertanyaan diajukan tutor berdasarkan bacaan itu. Dengan demikian, membimbing jalan pikiran peserta didik. Selain itu, tutor menilai hasil belajar peserta didiknya dan atas dasar itu memberikan feedback yang pada akhirnya tutor menyampaikan kepada peserta apa yang harus dibacanya lagi. Agar sistem tutor ini berhasil, peserta didik harus mampu sanggup belajar sendiri dengan penuh disiplin dan mampu mengambil isi dan inti apa yang dibacanya dari buku. Sistem tutor ini terdiri atas pertanyaan, diskusi, penilaian, dan feedback. Selanjutnya ada metode kuliah. Metode ini sangat umum dipakai baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah. Suatu kuliah atau ceramah memiliki manfaat. Di antaranya memberikan motivasi dengan membangkitkan minat untuk suatu topik yang dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas, serta dapat berusaha untuk membimbing pelajar dan pelajarannya. Untuk menambah efektivitas kuliah dapat digunakan media pengajaran yang lain seperti gambar, grafik, demonstrasi, atau benda-benda. Dalam kuliah tidak ada penilaian atau atas peserta didik, tidak ada pula feedback. Nah, yang selanjutnya ada resitasi. Resitasi banyak dikecam karena didasarkan pada hafalan semata. Namun, resitasi dianggap baik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai dan memahami materi pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, untuk yang selanjutnya ada diskusi. Diskusi bukan menanyakan apa yang dipelajari oleh peserta didik, akan tetapi mencari implikasi apa yang telah dipelajari. Adapun yang didiskusikan adalah topik yang belum pernah dihadapi. Agar diskusi berhasil dengan baik, diperlukan keterampilan seorang guru. Pertanyaan yang diajukan tidak memancing pengetahuan atau informasi mengenai fakta-fakta, akan tetapi untuk mencari hipotesis-hipotesis. Tujuan diskusi bukan hanya untuk mencari jawaban, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Agar diskusi berjalan dengan lancar, setiap murid harus mempunyai sejumlah pengetahuan tentang masalah yang sedang dipersoalkan. Nah, untuk metode selanjutnya ada metode laboratorium. Laboratorium adalah suatu bentuk mengajar yang menghadapkan murid dengan benda-benda atau peristiwa-peristiwa. Laboratorium menggunakan benda dan peristiwa yang dipelajari dan dapat mengadakan pengukuran untuk menghitung perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam laboratorium, sebagai bentuk mengajar, dapat diikuti prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis, merumuskan definisi operasional, mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel, melakukan eksperimen, menciptakan model, dan menafsirkan data. Nah, untuk yang metode selanjutnya ada metode pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dianggap sebagai bagian yang penting dari pengajaran di SD maupun perguruan tinggi. Pekerjaan rumah juga biasanya berupa proyek, yakni ditugaskan mengumpulkan sejumlah bahan yang berhubungan dengan suatu masalah untuk menyusun suatu laporan, membuat percobaan dan demonstrasi. Fungsi pekerjaan rumah yang terpenting adalah mendorong anak belajar sendiri.
Pekerjaan rumah harus direncanakan oleh guru agar efektif. Dalam artian, pekerjaan rumah itu harus diintegrasikan dengan apa yang telah dipelajari anak sebelumnya. Pekerjaan rumah harus didasarkan atas apa yang telah dikuasai oleh anak, dan pekerjaan rumah harus didasarkan oleh pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai semua peserta didiknya. Nah, untuk bahasan selanjutnya ada pengelolaan kelas. Suasana kelas yang kondusif menjadi salah satu syarat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Setiap pendidik maupun peserta didik mengharapkan keadaan kelas selalu dalam keadaan aman dan nyaman agar merasakan ketenangan dalam belajar dan mengajar. Dalam suatu kelas, seorang guru sebenarnya mempunyai dua permasalahan pokok, yaitu pengajaran dan manajemen. Pengajaran harus diatasi dengan cara pengajaran yang baik, sedangkan manajemen dengan cara pengelolaan. Aspek yang paling penting dalam proses belajar mengajar yaitu pengelolaan kelas. Selanjutnya, mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, kita akan bahas tujuan umum terlebih dahulu. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Selanjutnya ada juga tujuan khususnya, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya ada komponen keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani 2005, komponen keterampilan mengelola kelas meliputi yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Nah, di antaranya memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan atau memberikan reaksi terhadap gangguan kelas. Selanjutnya ada membagi perhatian secara visual dan verbal. Lalu selanjutnya ada memusatkan perhatian kelompok dan dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Di antaranya ada modifikasi tingkah laku. Hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh bimbingan dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Untuk selanjutnya ada pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Nah, untuk yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Nah, untuk yang selanjutnya ada prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani 2005, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingatkan ada 6 prinsip, yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Yang keempat, ada keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Yang keenam ada penanaman disiplin diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Untuk yang selanjutnya, kita membahas mengenai media. Media yang digunakan untuk mendukung penyampaian materi. Media sendiri merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran agar memudahkan seorang pendidik dalam menyampaikan materi. Adapun pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Selanjutnya ada manfaat media dalam pembelajaran.
Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan lebih efisien. Camp dan Daytona 1985 mengidentifikasi ada beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. Yang keenam, ada media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, ada merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, kita membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai yang paling kecil, sederhana, dan murah, hingga media yang canggih dan mahal harganya. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkannya adalah media cetak atau buku. Selain itu, banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain, gambar, model, dan overhead projector, dan objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti kaset audio, video, VCD, slide, atau film bingkai, program pembelajaran komputer masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Selanjutnya ada pemilihan media pembelajaran. Penyebab orang-orang memilih media yaitu yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Yang ketiga, ingin memberikan gambaran bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai media sebagai sarana efektif dalam pembelajaran. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Ditegaskan oleh Danim 1995 bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Terbatasnya media yang digunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Dengan demikian, penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat proses belajar yang dialami siswa tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Raharjo 1986 menyatakan bahwa media memiliki nilai praktis berupa kemampuan untuk yang pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Nah, misalnya untuk menjelaskan sistem peredaran darah. Yang selanjutnya, membawa objek yang berbahaya dan sulit untuk dibawa ke dalam kelas. Contohnya seperti binatang buas, bola bumi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, menampilkan objek yang tidak dapat bisa diamati oleh mata telanjang. Contohnya seperti mikroorganisme. Dan untuk selanjutnya, menampilkan objek yang terlalu besar. Contohnya seperti Candi Borobudur. Yang terakhir, mengamati gerakan yang terlalu cepat, misalnya dengan slow motion, dan masih banyak lagi. Dari materi yang telah tadi saya paparkan dapat ditarik kesimpulan, peserta didik atau siswa mengharapkan suasana kelas yang nyaman serta kondusif untuk belajar dengan normal. Maka dari itu, pengelolaan manajemen kelas haruslah dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini pun harus didukung dengan adanya media yang didukung untuk menyampaikan materi. Ditegaskan oleh Danim 1995 bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Metode penyampaian materi pun harus tepat dan sesuai agar semua peserta didik dapat mengerti dan memahami materi pelajaran agar peserta didik bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.